kalau nggak ada COVID, PON 2020 kita kayaknya juga nggak bisa berangkat karena dananya masih sulit. Walaupun kita daerah, semua kita lawan dah. Benar. Baratnya aku pelatihnya, aku 3D-nya. Itu Itu udah pas option tuh kan saya kalau berangkat ya. Eventnya yang tertinggi PON, terus PON-nya aja nggak diberangkatin, terus gimana anak-anak yang lain? Aduh, ngapain gue basket kalau event gue nggak diberangkatin? Jadi ini harus dipertanggungjawabin. Ini masalahnya mimpi anak bangsa yang ingin main di Pekan Olahraga Nasional. What's up ballers, welcome back to Bricklass Basketball Podcast. Masih bersama gue Edo Eke The Tank dan my partner Brothers, Hey. seperti biasa Coach Frans di sini. Selain coach gue analis juga. Karena pakaian. Iya. Analis. Benar, minggu lalu udah pakai jas ya. Nih, tapi kok beda ya jasnya? Minjem lagi? Nggak, ini beda salon. Beda. Kemarin kan petugas pengadilan. Sekarang pegawai SPBU. Kejauhan. Oke, friends. Oke. Jadi di episode kali ini kita mau ngobrolin ya yang lagi panas di basket. Benar. Yang kita tahu semua PON Papua 2020 sudah dimulai. Benar. Yes, tapi sangat disayangkan banget nih brother. Banyak berita yang beredar khususnya di media basket kalau salah satu pesertanya yaitu tim basket putri yaitu PON Jambi itu tidak ikut ambil di gelaran PON 2020. Padahal lolos secara dari pra-PON, tapi tidak lolos karena satu dan lain hal. Nah, lo sempat baca kan tuh beritanya? Gua ngikutin banget. Lagi-lagi Putri ya. Benar. Putri kan lu paling ngerti lah gue. Speak up banget kan lu tentang basket Putri. Benar. Nah, apalagi nama pacar lu siapa? Putri juga kan, masuk kan gua. Nah, maksud kita di sini kita mau ngebahas tentang yang tadi lu udah bilang salah satu tim yang tidak ikut serta. Ini bukan tidak ikut serta karena tidak lolos ya. Yes, benar. Sudah lolos, akan mengikuti eventnya, ternyata last minute, itu bener-bener last minute banget. Bener last minute. Iya, ini nggak tahu tapi ya, last minute apakah emang udah lama tapi baru diberitakan? Ya, soalnya gue dapat informasi juga, udah ikut technical meeting. Waduh. Udah sempat ikut technical meetingnya, tiba-tiba kan itu masih ada jeda setelah technical meeting itu kalau nggak salah 2-3 hari ya. Di besoknya setelah technical meeting dikabari bahwa tim Jambi tidak ikut. Yes. Nah, gue udah announce tuh tim Jambi. Nah, kita ngobrol kali ini sama salah satu ya roster yang masuknya harusnya kalau ikut ke PON Papua yaitu Naka dari Putri PON Jambi. Halo Naka. Gimana Naka kabarnya? Baik, tapi gimana gitu. Baik, tapi gimana gitu. Nah, dia udah kode-kode nih ke gue. Minta langsung kita tanya ya. Langsung aja. Naka, mungkin jauh dari masalah itu semua, gue mau tahu how do you feel now? Apa yang gue rasain ya? Tadinya tuh gue kira gue nggak bakal sedih nih, gue nggak ikut PON karena gue mikir ayo udahlah, jalan gue bukan di PON atau PON Jambi ya berangkat. Terus makin kesini gue lihat temen gue yang main di DKI, yang main di tim lain, itu udah di bandara berangkat ke Papua, itu gue udah mulai anjir harusnya gue juga bisa berangkat nih. Itu gue pokoknya di hari H-1 PON kemarin lusa itu gue sempet nangis sih. Waduh. Lusa kemarin apalagi pas mulai beritanya makin melebar ya. Bener, sekitar kalau masih inget ya dari kita syuting hari ini deh ya. Itu berapa hari sih ya sampai diberitakan akhirnya menjadi viral sih gue bilang di basket. Sebenarnya tuh gue tahan dulu. Oh, jadi itu sebenarnya tuh udah lama ya sebenarnya. Dibilang lama tuh nggak bisa dibilang lama karena tetap digantung sampai ujung. Gitu. Nah, kan lu tadi udah bilang ini juga karena lu sempet nangis, sedih lah. Apalagi itu eventnya 4 tahun sekali bener. Bisa dibilang ya gue juga pernah main PON kan. Benar. Itu gue juga. Iya. Ikut aja PON ini. Tapi kan lu bener tapi table. Iya kan? Nah, gue pernah PON Jawa Barat, gue petugas table. Bener kan? Gue nggak salah dong. Ya itu kalau emang yang
kesempatannya, ya lo misalkan lo nggak jago-jago banget ya istilahnya ya kasarannya, ya lo mungkin bisa nyicipin PON tuh sekali seumur hidup lo, apalagi di basketnya kita punya batas umurnya. Benar. Apalagi jadi PON itu dulu kelahirannya itu kalau nggak salah bisa 2 kali. Jadi sebelum tahun 90 ya, kalau nggak salah nih 90 itu bisa 2 kali PON. Karena ya kayak Mas Tali Budimansyah, Mas Romi Chandra itu mainnya 2 kali PON DKI saat itu. Nah pas di atas 95 kalau nggak salah, itu udah mulai diterapin bahwa PON itu pergelarannya sebanyak 4 tahun sekali dan usia gak kena. Nah gue mau sekarang tanya nih sama Naka. Tadi lu udah bilang kan lu sedih dan segala macem ya. Gue langsung aja deh, gimana sih ceritanya gitu dari awal sampai akhirnya bener-bener sampai media tuh announce bahwa Jambi nggak berangkat. Berarti kita mulai dari Prapon ya? Ya Boleh. Kan Prapon itu main di Banten 2019. Nah di situ itu kita juga udah sulit dana kalau dibilang. Oke. Jadi udah emang dari awal Prapon emang udah susah dananya. Dan itu pun banyak orang bantu tim Jambi support dana. Jadi nggak semua full dari pihak itu. Kita bisa bilang instansi dan lembaga yang terkait lah ya. Terus dari situ mati-matian kan. Terus kita pun makan pas Prapon itu sederhana, makan nasi Padang tiap hari itu. Karena kurang dana gitu kan. Terus kita cuman ber-10 apa ber-11 gitu kan. Nah, terus di situ juga dengar tim lain kayak Sulsel itu juga susah dana. Jadi kayak ada tim Jambi sama tim Sulsel nih karena susah dana, jadi mau mati-matian mau dapetin PON di Prapon kan. Maksudnya nggak mau sia-siain lah, walaupun susah untuk berangkat. Terus perjalanan Prapon itu ada penyisian 4 kali, terus habis penyisian tuh ada kayak perebutan kota. Sebelum perebutan kota itu kita sempet versus Jogja. Nah di situ kita 4 game berturut noras. Terus besokannya kita lawan Jogja itu jadinya 5 days nggak ada rest. Ya. Kita dapat rest sehari lawan Banten, tuan rumah nih. Tuan rumah kan yang supporternya rame banget, itu satu jet lapangan itu semua supporter Banten. Drum kiri kanan ujung semua itu Banten semua. Ya kita yang cuma anak daerah sempat down karena supporter gitu kan. Terus di quarter 3 pun kita masih kalah. Banten leading kayak 6 poin gitu. Terus abis itu di quarter 4 sempat overtime sekali apa 2 kali gitu. Terus akhirnya Jambi yang ambil kuota lolos PON pertama. Itu yang pertama. Dan itu satu Jambi heboh kan karena kita yang kuota pertama. Terus kita dari daerah, apalagi Sumatera kan jarang ya, susah. Nah terus tadinya kita tuh udah punya planning sama Kak Bedu, Coach Bedu, sama Coach Fajar, Coach Joni, dan Coach Hendra untuk planning tahun depan. Taunya COVID kan? Nah taunya COVID. Nah di situ pun kalau nggak ada COVID, PON 2020 kita kayaknya juga nggak bisa berangkat karena dananya masih sulit. Jadi di tahun COVID itu kita nyari sponsor. Dari tim manajemennya nyari sponsor dan udah nyari, terus karena ekonomi juga lagi susah COVID ya, jadi ya nggak dapet sponsor setahun itu. Tapi tim manajemennya itu udah mati-matian cari sponsor sampai ke pokoknya udah sampai titik ujungnya lah gitu, tapi masih nggak dapet juga. Jadi ini kisah dibalik sebelum masuknya ke lolosnya tim Jambi ke PON. Jadi kualifikasi ketika tim teman-teman dari Jambi berangkat ke Banten buat ikutin kualifikasi. Gue sejujurnya nonton nggak berapa kali, kayak cuma 1 gamenya Jambi, nggak tahu itu lawan Bali apa lawan Jogja ya. Lawan Bali juga lawan Bali kalau nggak salah itu. Gue nonton langsung di Jet Stadium waktu itu Jambi, karena potensialnya pemainnya bagus-bagus. Ada Naka, ada Natania, ada siapa lagi, ada beberapa yang gue notice. Ini Jambi ini salah satu ya bisa dibilang kuda hitam lah nanti di PON kan. Apalagi bisa dibalik gitu. Nah, tadi kan di kualifikasi PON-nya nih udah selesai 1 tahun, tadi udah jelasin bahwa ternyata siapa tadi manajernya? Kak Joni kan manajernya. Ada nggak dari Jambi sendiri ketika ingin berangkat ke kualifikasi ini disambut oleh instansi terkait itu di Jambinya, atau
pihak-pihak keolahragaan kayak seperti KONI Jambi atau Perbasinya dan lain-lain gitu. Oh, jadi pas kita lolos dapat kuota ke PON, kan sebagian tuh ada yang tinggal Jambi, jadi balik Jambi dong, yang abis prapon. Nah, pas balik Jambi di bandara dikasih bunga, dikasih baliho gitu-gitu. Tapi sebenarnya selesai dari putaran itu udah ada obrolan kah dari misalkan ya Perbasi, kita bisa bilang Perbasi Jambi, lalu mungkin bisa dibilang KONI Jambinya, mungkin program yang mereka akan tawarkan gitu loh, apalagi setelah tahu kabar kalian lolos. Itu yang sebenarnya yang paling gue penasaran sih, karena sebenarnya kalau udah ada planning ya harusnya sih bisa direalisasikan gitu loh, tapi kan ya yang kita tahu semua ternyata hasilnya zero gitu loh. Itu gimana itu, Naka? Dengar rumornya sih dia tuh udah nyimpen dana pribadi untuk berangkatin kita, cuman si nggak accept kita buat berangkat. Cabornya ada yang berangkat lain atau hanya semua cabang olahraga nggak berangkat Provinsi Jambi? Nah, jadi kelemahan Jambi yang aku tahu itu dia maunya cabur yang punya peluang gede dapat medali. Potensi tinggi untuk medali. Terus baru dia kirim. Terus kalau yang tim tuh dia juga meragukan tim karena biayanya kan lebih gede dari yang individual. Perorangan dan tim grup ya. Terus juga soalnya di Papua kan. Yes, berapa dana yang dihabisin dan segala ya, itu dia yang benar. Ya pasti kalau alasannya itu ya sebenarnya mungkin bisa dibilang itu urusan dari mereka semua lah ya. Ya hak mereka. Cuman kan sangat disayangkan gitu loh kalau menurut gua. Karena ya jagoan-jagoan daerah itu muncul ya eventnya itu dari PON kalau menurut gua. Jadi nantinya siapa penerus-penerus basket Jambi, siapa penerus-penerus basket Indonesia kan semua muncul dari sana. Makanya gue sangat disayangkan banget. Apalagi yang kita tahu semua juga beberapa roster pemainnya kan juga ya contohnya seperti Naka, seperti si Natania, ya salah satunya itulah, salah duanya yang sebenarnya prospeknya ke depan akan baik. Nah, yang gue penasaran sih Naka juga selesai prapon, setelah itu pandemi kan, libur. Nah itu kalian tuh sempat mulai latihan lagi. Habis itu ternyata dengar berita kalian nggak berangkat akhirnya stop, atau kayak emang bener-bener kalian dari selesai prapon tuh sampai kemarin kabarnya nggak lolos tuh emang belum pernah latihan lagi apa gimana? Jadi gini, kan di tim aku itu ada kayak Natania tuh stay-nya di Surabaya. Terus Aulia sama Christina juga di Surabaya, jadi kita bisa dong. Nah yang sisanya ini 7 orang ini ada yang sebagian kuliah di Jakarta, ada yang sebagian di Jambi. Tapi kita yang bertujuh ini pas COVID balik semua, karena ya nggak bisa ngapa-ngapain di sini kan. Nah, terus pas balik itu kita sempat latihan kan. Cuman yang di Surabaya, latihan di Surabaya. Cuman latihannya kepisah aja. Waktu itu kan si Kabedunya masih di Surabaya juga. Nah, terus jadi kita latihan terpisah, yang di Jambi latihan, yang di Surabaya juga latihan. Tapi itu tuh latihannya juga cuman individual skill mungkin gitu kali ya? Oh enggak. Just for fun aja enggak? Enggak, kita latihan akurasi, lebih ke akurasi kan. Soalnya kan kita kecil-kecil, jadi kelemahannya di situ. Terus kita latihan itu juga nggak berapa lama sih, karena kan COVID-nya naik turun ya. Jadi kayak izin pakai lapangan kadang boleh, kadang enggak. Nah, di situ susahnya. Terus makin kesini awal tahun 2021 itu masih sempat latihan gitu kan, yang di Jambi, yang di Surabaya juga. Terus di bulan 4 nih, bulan April, Mei, Juni, jadi kita tuh diinfoin kalau kita bakal dihubungin sama pihak ketiga yang buat sponsorin tim Jambi. Tapi sampai detik ini pun belum dihubungin. Jadi kita sampai bulan Juli itu nunggu kabar mana nih pihak yang mau sponsorin, kok nggak ada omongan gitu. Di situ kita tuh udah asumsi sendiri tim. Sampai bulan Juli yang 2 bulan sebelum PON aja itu nggak dikabarin kan. Sedangkan kita kan harus prepare, apalagi daerah kan tahu banyak kurangnya kan. Nah, secara skill kan di luar Jambi banyak yang lebih di atas kita lah. Cuman kita tuh menangnya tuh di
semangat. Yes, benar. Nggak mau kalah, pasti nggak mau kalah. Walaupun kita daerah, semua kita lawan dah. Benar. Nah dari situ kita udah nggak dapat info, jadi udah assume ini mah kita nggak berangkat nih gitu kan. Terus sampai di hari TM itu kita nggak tahu kita didaftarin. Oh jadi pihak Jambi teman-teman dari atlet-atletnya sendiri pun nggak tahu itu. Enggak, tim manajemen pun nggak tahu, tim official tuh semua nggak ada yang tahu. Sampai pas TM muncul nama Jambi, aku juga sempat ditanya temen kan, Wah, ini lo jadi berangkat? Oh iya, kok ada namanya, gue aja nggak tahu sebagai atletnya gitu kan. Terus siang sorenya baru diinfoin sama tim manajemen, iya kita didaftarin tapi nggak pasti diberangkatin karena masih nunggu konfirmasi dari koninya. Terus tinggal seminggu sebelum PON akhirnya kita dapet info nggak diberangkatin. Nah, sangat disayangkan ketika tim ini yang sudah dipersiapkan 4 tahun lama, bahkan sebenarnya PON ini kan PON telat ya. PON 2021 itu harusnya PON-nya 2020. Jadi istilahnya kalau lu prepare-nya 3 tahun biasanya yang normal, tapi mereka ini bisa 4 tahun. Bener-bener 4 tahun karena persiapan gitu. Ikut praponnya. Ikut dari prapon sampai dia fight di prapon sampai naik gitu. Terus tiba-tiba kita dapat kabar bahwa mereka nggak berangkat karena dana. Kalau kita ngomongin dana, anggaran APBD setiap provinsi itu besar-besar. Dan pasti skatnya pasti diberikan lah buat ekonomi, buat olahraga dan lain-lain. Nah itu yang kemarin gue sempat ngebahas juga, sempat komen juga di media-media basket bahwa kok bisa ini nggak diberangkatin, tapi dananya itu sebenarnya ada. Itu tuh kemana? Itu sekarang pertanyaan gue selanjutnya. Nah kalau buat Naka sendiri, hal-hal itu sebenarnya mengganggu nggak sih dari konsentrasi Nakani sendiri mau persiapan PON, tiba-tiba dapat kabar perbasinya lagi goyang, terus akhirnya sampai nggak berangkat, terus teman-teman tuh apa yang disampaikan sama Coach Bedu dan ke perbasinya? Kalau dari Naka sendiri, maksudnya kan tiap provinsi tuh pasti dikasih dana buat yang tadi dibilang APBD itu buat olahraga, buat ekonomi, kan? Terus bingungnya tuh juga ini dana olahraganya kemana? Ya kan? Beberapa cabur bisa diberangkatin, kenapa tim basketnya nggak bisa? Benar. Yang lain tuh rata-rata semuanya dikirim. Cuma tim basket aja, mungkin karena tim basket 10 orang kan. Terus belum lagi ofisialnya bisa kurang lebih 15 orang. Nah, pertanyaannya tuh dananya kemana? Iya, itu sebenarnya kan. Sebenarnya kan dari ini aja. Sebenarnya bisa. Simpelnya gini aja sebenarnya. Atlet ini tuh juga diberikan dana istilahnya uang jajan lah. Setiap dari kualifikasi sampai ini. Tapi kan karena keterbatasan, udahlah kita ini aja istilahnya bela nama daerah kita masing-masing gitu. Masalah uang tuh nggak perlu dipikirin lagi. Harusnya pemikirannya itu yang gua sangat sayangkan adalah harusnya para pemimpin itu mikirnya ke sana. Karena ajang Pekan Olahraga Nasional itu bukan ajang kejuaraan nasional yang sifatnya reguler. Ini sifatnya yang sampai event besar sampai 4 tahun sekali gitu. Gimana dari lo? Mungkin gue di sini mau telepon, ya kita video call ya salah satu head coach-nya. Ya, gue mau tahu juga opini dari head coach-nya Putri PON Jambi. Siapa namanya? Yaitu Coach Bedu Cagur. Dulu itu Cagur. Sekarang Coach Bedu. Oke, kita mau tanya pendapat dia juga, dan Coach Bedu belum tahu nih kalau kita syuting sama Naka di sini. Jadi mungkin surprise juga. Halo, selamat malam Coach Bedu. Malam dong. Apa kabarnya nih Coach? Baik. Oke, Coach. Sorry ya ganggu waktunya ya. Gua lagi syuting Breakhouse nih, media di Basketball Podcast bersama gua sama Frans juga, coachnya. Nah, kita lagi ngomongin basket putri Jambi nih Coach, yang lagi rame, yang kita tahu lolos ke PON tapi nggak jadi berangkatin. Nah, gua ada surprise Coach. Katanya ternyata kemarin baru kontekan sama lo orangnya. Nah, ini surprise-nya buat lo Coach. Menangis. Baik. Oke, mungkin kita Coach pertama mau tanya ke Coach Bedu. Coach, kalau dari Coach sendiri, dari pandangan Coach dan opini Coach, apa sih Coach sebenarnya yang ngebuat ini semua jadi rame dan lo nggak sama tim nggak bisa jadi berangkat ke ke Papua? Kalau gue bilang sih gini, mungkin kita lihat dari
histori perjalanannya ke belakang dulu sebelumnya. Artinya kita sebelum PON ini kan ada prapon ya. Prapon ini kita juga persiapan juga nggak terlalu lama, tapi juga nggak terlalu sebentar gitu loh. Oke. Terus and then dari persiapan itu kita persiapan lumayan dan kita bisa jelang prapon. Dari prapon itu pun kita juga banyak sekali masih dibantu dengan anggaran dari anggaran KONI gitu, anggaran KONI dan anggaran-anggaran mandiri lah. Yes. Anggaran mandiri yang benar-benar yang mau support kita gitu loh, seperti Kojoni, terus ada namanya Pak Hendra gitu loh, dan ada teman-teman yang lain. Jadi ya banyak juga mandiri juga, tapi juga anggaran KONI itu juga bantu kita di prapon. Coba kita maksimalkan dengan anggaran-anggaran yang terbatas, dengan anggaran secukupnya, dan itu ya kita maksimalkan di prapon, dan prapon kita lolos gitu loh dok. Iya, Lolos dan menghasilkan PON. Itu sih awal singkat ceritanya. Yes. Gitu sih gitu loh. Gitu. Nah, Dan oke, lanjut. Sorry. kita kan corona datang lah dok. Yes, pandemi Kita ya. yang tahu corona bagaimana, dan kejadian ini kan semua seluruh dunia lah. Tapi bagaimana kita ngejasnya aja sih sebenarnya. Awal-awal kan emang rada rumit ya, keadaan kita nggak tahu simpang siur masih bagaimana. Tapi lama-kelamaan kita mulai beradaptasi kan. Akhirnya PON itu diundur kan dok. Diundur kurang lebih 1 tahun ya. Lebih 1 tahun. Oke, kurang lebih 1 tahun. Tapi dalam 1 tahun itu emang kita nggak pernah kumpul dok. Yes, tadi Tapi sebagai kita cerita juga. banyak berkomunikasi lah masih. Saya lagi ngapain? Kamu ngapain? Oh lagi di mana? Ngapain aja? Oh sudah gendut ya? Oke masih is okay, tenang aja. Masih ada waktu beberapa bulan. Coba pelan-pelan ya. Coba kita saling komunikasi terus antar satu sama lain. Kita yakin kok bahwa karena dari awal komunikasi itu kita bisa membangun sebuah chemistry dan tim, walaupun kita juga nggak tahu kumpulnya kapan gitu loh. Yeah. Tapi dibilang punya latihan mandiri juga enggak juga. Cuman oke, kita main PON, kita kesadaran kita punya tanggung jawab gitu kan masing-masing. Masa sih kita mau nggak perform gitu di sana gitu kan, mau tampil kan nih, tampil dilihat orang banyak seluruh Indonesia kan gitu loh. Udah singkat cerita, kita tunggu-tunggu untuk itu, tapi kita yakin dan percaya bahwa kita pasti berangkat. Oke, mulai kabar sudah semakin hari corona semakin sulit dan segala macam. Kita juga dibilang hilang arah enggak, tapi sedikit mulai tanda-tanda tuh kurang bagus gitu loh. Gitu. Jadinya singkat cerita kita tiba-tiba nggak ada kabar. Jadinya kita bilang dalam diri kita dan pemain dan yang lain-lain nggak berangkat. Oke. Habis itu apalagi ya? Tiba-tiba ada nama lah keluar lah. Yes. Dari meeting. Kita juga kaget, pemain juga kaget, kamu juga kaget. Dan itu katanya pemain dan official nggak tahu coach ya? Nggak tahu, bener-bener dong, bener-bener. Itu hampir 1 bulan ya, itu hampir 1 bulan. Sampai aku berpikir begini dong, oke, masih 1 bulan lagi ya. Belum latihan ya? PON loh ini, masih ada 1 bulan. Demi gini loh, ini kan cita-cita semua pemain basket yang Bener, ada di Indonesia, pasti. Karena apa? Dia punya cita-cita, ya inilah tingkat level yang paling tinggi gitu kan bagi mereka-mereka yang umur yang maksimalnya di kelahiran 98, ya kan, gitu loh. Jadinya benar-benar oke, gue masih pikirin gimana caranya. Tapi emang jalannya tuh emang rada rumit dong, gitu loh. Emang sulit. Satu kan emang pergi rada jauh ini soalnya. Iya benar. Nah, tapi masih cari jalan. Jadinya seandainya gitu loh, kita tuh tahu, ini berandai aja ya, kita tahu kan sebelumnya jauh-jauh hari emang keadaan ini emang sulit atau gimana, ya mungkin kita masih cari jalan lah. Banyak orang yang mandiri bantu atau apa sana Yes, sini. sponsor mana-mana coach Iya, ya. sponsor. Kita kan kalau aku nih memikirkan gini dong, cuma mikirin anak-anak aja.
Itu sih. Tapi aku pikirkan masih persiapan masih oke, walaupun mandiri sendiri-sendiri, walaupun 1 bulan tiba-tiba nama ada, masih dipikirin juga oke, kita harus berangkat naik apa ya gitu. Udah harus naik pesawat, coach. Udah nggak bisa naik kapal ke sana. Berangkatnya hampir sebulan kalau gitu. Iya. Coach, kalau dari Coach Bedu sendiri nih, kalau tadi udah banyak nanya ke Naka. Kalau Coach Bedu sendiri tuh udah ngelakuin apa aja sih, Coach? Begitu tahu nih, udah kemungkinan besar gak akan lolos. Ya mungkin Bukan nggak lolos, nggak berangkat. nggak berangkat. Dari Hamin sebulan itu Dari dah. sebulan, Coach lu udah ngelakuin apa sih, Coach? Gua tahu lu lah, Coach ya. Pasti untuk sebuah tim, gua tahu cerita lu dari zaman hang tua, dari zaman susah, apalagi ini bukan kejadian yang kedua kali mungkin buat lu gitu loh. Lu udah biasa gitu loh ngadepin hal kayak gini. Udah ngelakuin apa aja, Coach, untuk tim Putri Jambi ini untuk fight untuk bisa sampai lolos. Sampai berangkat. Kalau aku sih bilang gini, oke lah, dalam 1 bulan ini, kalau emang seandainya kita harus berangkat, ya udah kita kumpul. Tapi kumpul, oke, habis kita berangkat. Tapi bingung dong, kejelasan dari suatu provinsi itu kan nggak ada gitu loh, nggak ada kontak, nggak ada apa, tiba-tiba namanya aja muncul gitu kan, gitu loh. Sudah sampai berhitung juga gitu. Kalau kita berangkat ke Papua gimana? Kita gimana gini. Ibaratnya dalam waktu 1 bulan ya mungkin kita bisa berangkat sampai aku bilang, yaudah. Kalau emang nggak bisa banyak, udah nggak usah banyakkan orangnya, yaudah. Ibaratnya aku pelatihnya, aku telitinya. Itu Itu udah pas option tuh kan saya kalau berangkat ya. Iya gitu loh. Jadinya benar-benar kayak aku sih berterima kasih juga sih ya sama Ko Joni, ada namanya Pak Hendra, benar-benar itu juga bantu juga gitu loh, orang-orang yang maksudnya orang-orang gila basket lah yang ada di sana gitu loh. Itu sih. Oke, Coach, bukan di sini juga ada Naka nih. Mungkin Coach Bedu apa sih yang pengen disampaikan buat Naka dan juga buat teman-teman dari Putri Pon Jambi, Coach? Ya ibaratnya gini lah. Thank you lah. Ibaratnya di lagi masa bakon itu bisa kerja sama bareng, bisa susah bareng gitu kan. Walaupun keadaannya tuh persiapannya juga sedikit minimum gitu, maksimal gitu kan. Ya udah, tapi benar-benar keren deh gitu loh, orang mau bareng-bareng gitu loh. Dan kita dapat hasilnya yang bagus gitu. Tapi maaf juga ibaratnya sampai sekarang ya nggak bisa cita-cita mereka itu nggak bisa terwujud gitu loh. Untuk kayak sampai sekarang orang-orang kayak gini kita cuma bisa nonton dia itu doang gitu loh sekarang. Tapi ya minta maaf lah ibaratnya, tapi kalian ya keren lah ibaratnya gitu loh, udah mau berjuang bareng-bareng di saat lagi senang dan susah gitu sih dok. Itu aja sih. Nah mungkin Naka ada mau disampaikan buat Coach Bedu secara personal mungkin untuk mewakilkan teman-teman juga mungkin aku mewakilin tim satu tim. Jadi sebenarnya saya thank you sama Coach Bedu tuh udah bisa buat Jambi lolos ke PON. Karena emang dari kualitas pemain kan kita emang jauh dari yang lain. Apalagi kita orang daerah, terus Coach Bedu bisa buat pattern, buat strategi, bisa sampai ke lolos PON, sampai overtime di game terakhir. Mantap. Thank you. Coach, terakhir nih Coach. Asal-andaikan lolos PON dengan kualitas tim lu yang ada kemarin, lu yakin nggak Coach bisa medali emas? Boleh dicoba. Wah, ini yang gue selalu suka sama Coach gue nih. Bener, mantap. Keren Coach. Jadi kita boleh coba semuanya. Usahanya, kita coba usahanya. Yes. Kerja kerasnya, kita coba kerja kerasnya. Doanya, kita coba doanya. Tinggal jalan aja. Gitu. Itu, mantap. Sama sebenarnya gini dok. Aku ini kan nggak kenal dok siapa Jambi dok. Itu. Siapa ada kayak Ko Joni, Pak Hendra dan yang lain-lain dan Naka pun nggak kenal awalnya
gitu. Tapi ya sudahlah, kayaknya seru juga ya, Yes. cewek gitu. Gitu. Ya sudah, aku coba gitu, mencoba dan belajar gimana supaya bisa bagus hasilnya, terima masukan orang, belajar dari pelatih tim cewek itu kayak gimana, terus abis itu juga belajar juga merasakan oh harus begini harus begitu gitu. Oh ya udah, jadi ya banyak banget pengalaman gitu dong, banyak banget pengalaman yang nggak ya susah lah untuk semua orang dapat gitu sih gitu loh. Oke. Gitu. Siap, mantap Coach Bedu. Thank you. Coach, thank you banget ya Coach ya. Ya kita juga dari tim Brikos Media juga sangat menyayangkan ya. Jangan kan saat menyayangkan, sedih sekali sih sebenarnya. Sedih banget. Sedih sekali lah. Benar. Ya kita berharapan juga buat teman-teman tim Putri PON Jambi. Ya semoga sukses selalu ya. Walaupun mungkin jalannya bukan di PON, next ya ada event-event lain basket bisa tunjukin yang Jangan sampai terulang lagi. Jangan terulang. Amin. Ini pengalaman ini pengalaman dari Jambi ya. Mudah-mudahan untuk 4 tahun ke depan provinsi-provinsi lain juga jangan sampai ada halangan ini gitu. Coach Bedu, thank you Coach. Sukses selalu ya Coach. Thank you Coach Bedu. Thank you banget. Satu lagi sih dong. Boleh apa Coach? Sorry. Ya good luck lah buat teman-teman yang ada di Papua sana. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Dan ibarat nanti yang meraih dapat medali selamat. Yes. Dan pulang sampai tujuan sampai rumah sehat-sehat dan jadi berkesan dan punya kenang-kenangan di masa depan nanti. Benar. Mantap, thank you. Thank you Coach Bedu ya. Sukses selalu buat Coach Bedu, sehat selalu. Oke, assalamualaikum Coach. Bye Coach. Waduh. Sedih juga ya mendengar kisah perjuangan. Karena gini, kalau kita balik lagi ngebahas tentang yang tadi udah disampaikan Coach Bedu sih, gue sih so far setuju dengan semua statement yang Coach Bedu sampaikan gitu ya. Karena kan gue juga backgroundnya pelatih gitu. Event terbesar gue bukan di kalaupun gue merasa seorang pelatih itu karir tertingginya tuh di dunia kelompok usia itu ya di Pekan Olahraga Nasional gitu. Lo pernah main di pelajar, tingkat pelajarnya mungkin ada Popnas, bener kan? Kalau di tingkat kelompok usia mungkin di Kejurnas, ya kan? Itu pun nggak semua provinsi gitu. Kalau di PON itu udah otomatis semua provinsi, 34 provinsi kualifikasi yang lolos bisa mewakili. Yang lolos tuh cuman cewek tuh 8, cowok tuh 10. Dari 34 provinsi, bro. Lu bisa bayangin nggak itu gimana rasanya kalau lu nggak bisa berangkat dengan persiapan lu yang udah panjang kayak gitu. Dan itu gua ngerasain banget sih sedihnya. 7 tim ya yang bermain di PON Papua. Oke, Naka, misalkan nih PON Jambi ikut, menurut Naka siapa lawan terberat tim kamu? Nih kita bahas di pool deh ya. Yes. Di pool Jambi itu ada DKI, Papua, Sulsel, sama Jambi. Nah di situ tuh kita udah punya peluang buat masuk 4 besar optimis dari tim lo. Final Four ya. Ya. Pengennya tuh masuk 4 besar, terus pengen banget dapat medali. Tapi kalau dibandingkan tim lain yang prepare udah setahun, tesnya udah setahun kayak DKI, Jatim semua kan udah prepare tesnya lama. Setidaknya kita mau perunggu lah. Dari hari kita tahu TM itu hamin sebulan itu kita prepare. Setidaknya kita harus dapat perunggu biar berangkat nggak sia-sia. Yes, pasti dong. Pasti. Iya. Ya, udah apa ya? Udah prapon gitu kan, nanggung banget ya nggak? Ya lo apalagi ngeliat komposisi pemainnya menurut gua sangat baik, harus bisa sebenarnya sih. Jambi itu peluangnya sangat besar lah untuk dapat medali. Iya, kalau tadi kan ngebahas pool nih, kalau di PON ya. Ada nggak sih dari Naka sendiri, misalnya di PON nanti, apa yang pengen Naka lakuin sampai di Papua nih? Kalau misalnya itu terjadi gitu. Kalau berangkat nih. Maksimal abis-abisan. Abis-abisan ya. Nggak mau tahu. Denger. Siapa sih? Untuk Naka sendiri, ada nggak yang mau disampaikan nih buat pengurus, lalu pokoknya pengurus dan yang terkait dengan tim PON Jambi Basket Putri nih, ada nggak yang mau disampaikan? Dari Naka sendiri, sebenarnya mau ikut PON di Papua dari 2020 tuh udah impian sejak SMA. Jadi tuh kayak nggak berangkat sakit banget kan. Iya.
Terus Apalagi udah berhasil lolos, itu yang paling penting. terus satu-satunya mewakilin Sumatera gitu kan. Oh iya. Tim putrinya. Sumsel, Sumut nggak pada ada. Apalagi Sumbar. Kenapa emang Oh, Sumbar? udah kayaknya lah. Ada cerita di masa lalu. Terus Jadi untuk pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab, yang harusnya melakukan tugasnya untuk memberangkatkan tim Jambi, tolong di next event tuh jangan sampai kejadian lagi sih. Iya. Dan gimana ya? Ini kan nggak berangkat pun juga impact buat para yang punya impian di Jambi. Iya, Gue iya, latihan, gue mau ya latihan buat apa sih? Buat event kan. Iya. Nah terus eventnya yang tertinggi PON. Terus PON-nya aja nggak diberangkatin. Terus gimana anak-anak yang lain? Aduh ngapain gue basket kalau event gue nggak itu. diberangkatin? Jadi menutup mimpi anak-anak. benar. Apa anak-anak ini sebutnya apa? Khususnya daerah Jambi. Iya, anak-anak putra daerah. Putra Putra putri. dan putri daerah masing-masing itu menutup potensial mereka buat ikut di PON itu. Apalagi tadi nanya dari apa? Mimpinya dari SMA ya. Itu bisa terjadi di PON loh. Itu nggak banyak tim yang bisa sampai ke sana sih. Itu yang sangat sedihnya tuh di situ gitu. Tapi oke lah. Untuk Naka pribadi nih terakhir sebelum kita tutup, Naka sekarang punya target apa aja nih? Ya sekarang PON kita udah lewat lah ya, udah nggak bisa lagi untuk join. Nah untuk target pribadi Naka di basket khususnya, apakah Naka mau teruskan nih apa punya mimpi di Sri Kandi lagi ya untuk berkarir atau mungkin punya mimpi lagi untuk ya gue nggak bisa main di PON tapi gue mau ke timnas. Nah terus yang terakhir juga harapannya untuk pembinaan bola basket Jambi. Dari Naka sendiri tadinya itu punya mindset gue mau dapat medali di PON terus gue pensiun. Yes. Walaupun masih muda, ya kan? Jadi sempat buat feed di Instagram itu yang story sedih gitu kan. Panjang gue sempet liat. Panjang. Dan itu kayaknya Indonesia sambil nangis sih. Makanya gue gak baca sampai habis juga. Nangis. Gue kan cengeng juga, Frans. Iya, gue tahu kok itu. Dan tapi nggak expect kalau banyak yang support sampai Iya, iya. ratusan komen itu kayak sampai yang DM sampai 200-an gitu kan. Iya. Iya, sampai kayak semangat ya Naka, mungkin gini kan. Tadinya tuh mau pensiun, abis dapat medali di PON, tapi nggak berangkat PON, Iya. ya kan. Terus di umur Naka sekarang juga udah dituntut buat kerja gitu kan. Iya. Dari keluarga lah. Nah, terus tapi setelah aku feed di Instagram itu adalah Karoro, tahu Karoro pelatih UPH. Oke. Oh iya, oke. Nah, dia buka mindset aku. Emang lo tuh masih muda, ngapain lo quit dari basket? Lo tuh punya talenta gitu kan. Terus emang sekarang lo nggak bisa berangkat PON, tapi kan mungkin di tahun berikutnya ada event dan lo punya peluang buat ikut event nasional kayak Sri Kandi lagi mungkin kalau ada kan. Nah di situ ngebuka mindset gue. Oh iya ya, kenapa emang gak sekarang gue fokus kerja dulu, tapi ntar kalau ada event gue fokus lagi ke event gue. Nah jadi gue belum mau berhenti basket. Yes, itu sih yang kita sama-sama harapin ya. Yes, amin. Naka ke depannya. Nah, gue sedikit nih, tadi ada statement pribadi gue. Ini terkait dengan PON Jambi sendiri. Kalau kita ngomongin tentang aturan, kalau emang di situ ada aturan mengenai tim yang ini gue ngomong langsung ke instansi yang terkait ya, mungkin dari KONI atau PB PON, bahkan sampai ke Perbasi sendiri Indonesia tentang keikutsertaan ini yang dilakukan oleh PON Jambi karena masalah anggaran. Gue belum tahu juga aturannya seperti apa, cuman gue beropini seperti ini. Kalau ini tuh sebagai impact yang udah sangat besar dilakukan oleh pihak-pihak di Jambi, harus ada efek jerahnya. Maksud gue ini harus ada punishment sih sebenarnya. Mungkin maaf, ini pribadi gue, kalau misalnya PON Jambi tidak berangkat itu di basketnya, apa sih yang harus diberikan sanksi harusnya dari PB Perbasi maupun PB PON atau KONI pusat terkait tentang hal ini. Karena ini harus dipertanggungjawabin. Gak bisa, karena istilahnya mimpi anak-anak putri daerah Jambi yang mau berangkat gak bisa karena masalah ini.
ini harus dipertanggungjawabin. Ini masalahnya mimpi anak bangsa yang ingin main di Pekan Olahraga Nasional. Dan itu harus ada lah kalau gua secara pribadi. Impact-nya buat ya PON berikutnya ada kejadian hal kayak gini, mereka agak takut gitu loh. Iya. Karena santai aja. Gua nggak berangkatin juga nggak ada sanksi apa-apa. Iya, PB. Gitu. Iya kan, jadi besok nanti next event orang dari provinsi lain mau ikut. Nah, itu juga sebagai aturan dari PB Perbasi juga untuk Pekan Olahraga Nasional yang multi event nasional ya. Itu harus ada aturan yang jelas. Jadi dia udah confirm keberangkatan itu buat para tim yang udah lolos itu minimal ada kayak announce gitu. Di-announce oleh Perbasi bahwa ini udah fix berangkat. Jadi ada pertanggungjawaban di sana. Jangan tiba-tiba munculin nama TM sama orang yang nggak bersangkutan datang, tiba-tiba besoknya udah mau event nih 2-3 hari atau 1 bulan sebelumnya malah nggak berangkat. Itu yang menjadi sedihnya. Sedihnya kayak gini sekarang, sampai ke ulu hati. Terakhir, sorry tadi belum dijawab sebelum kita closing. Harapannya nih, Naka sebagai putri daerah Jambi untuk pembinaan bola basket Jambi sendiri. Pemain daerah tuh jarang yang nyampe ke bukan sombong atau apa, bisa Naka pun bersyukur bisa main ke tahap Sri Kandi. Orang daerah tuh kurang mungkin atau kurang channelnya atau kurang networking dan lain-lain gitu. Mungkin buat yang dimanapun itu, yang di daerah maupun di Sumatera, yang kita bukan mayoritas pemain yang bisa ke tahap lebih nasional, harapannya pengen banget anak-anak daerah tuh bisa nyampe ke nasional, namanya dikenal kayak Natania CO. Terus sebelum Natania juga ada Catherine sempat main timnas tuh. Terus di Naka sekarang main Sri Kandi, dan pengennya ke bawahnya tuh ada lagi yang main sampai ke Liga Nasional gitu, sampai ke timnas pun kalau bisa. Amin. Oke, thank you Naka atas waktunya. Thank you. Sukses dan untuk Naka, pokoknya tetap semangat ya, pesan kita buat Naka. Terus jangan stop ya, jangan stop dong, kita masih mau lihat Naka di lapangan. Sekarang nanti terakhir main sama Scorpio ya, sama Scorpio. Semoga tahun depan Sri Kandi ada lagi, kita bisa lihat di lapangan. Main buat EVOS. EVOS ya. Coba. Oke, buat Persela Lamongan. Oke, thank you Naka ya. Thank you. Thank you, brothers. Oke, buat para pecinta Brikos Basketball Podcast yang udah nonton, jangan lupa saksikan kita terus setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Brikos Media, dan ikuti kita selalu juga di Instagram kita @brikos.media. Oke, bos, see you next episode. Dah.